Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Asdaq Tifal Aquino dari Program Studi Teknik Informatika kelas 3 TIE ya, yang mana ini mata kuliah Mobile Programming. Nah, jadi pada presentasi kali ini saya membahas project yang saya kerjakan dengan materi tab layout dan juga Onyx. Onyx yaitu em, Open Neural Network Exchange. Nah, sebelum itu kita bakal running dulu ya projectnya. Nah, masuk ya. Jadi ini adalah splash screen-nya ya. Scroll dan otomatis dalam kurang lebih 2 detik lebih ya. Saya setel di 2,25 detik. Masuk ke dashboard ataupun home ya. Kita masuk ke halaman Onyx karena halaman ini yang menjadi pekerjaan saya pada pertemuan ataupun pada minggu ini. Nah, jadi tab-tabnya ini ada 4 ya. Yang pertama isinya eh, tujuan dan manfaat dari Onyx, lalu yang kedua isinya eh, mekanisme penyimpanan model yang dari Google Colabs ke dalam .onyx-nya itu gitu ya. Lalu yang ketiga isinya ini convert modelnya tuh ada yang PyTorch, ada yang TensorFlow, ada yang sklearn ataupun scikit-learn ya. Yang keempat ada isinya dataset project. Oh, ini ya dataset yang dipilih dan apa alasannya gitu ya. Nah, kurang lebih ini ya isinya. Oke, jadi balik lagi ke penjelasan. Nah, langsung masuk aja ke poin pertama, yaitu poin pemahaman masalah ya 1.1. Nah, jadi em, di bagian pertama saya tadi menjelaskan tujuannya praktikum ini untuk model gitu kan yang bisa diiniin. Nah, jadi intinya tuh praktikum ini bertujuan untuk mengenalkan cara menggunakan format model machine learning, khususnya Onyx tadi ya, dalam aplikasi kita yang sedang dikembangkan ini. Nah, selain itu juga saya belajar tentang arsitektur UI ya di Android ini yang kita namakan dengan tab layout. Nah, jadi tab layout ini seperti yang tadi ya. Bentar. Oh, Suki. Nah, jadi tab layout nih di sini, tab layout yang mana isinya daftar tab kita yang bisa dipilih gitu. Jadi tab ini dibagi dengan fragmen. Nah, ini kita create fragment yang mana fragmen yang ke 0 ini kenapa dari 0 karena dihitung berdasarkan indeks gitu ya. Jadi kita membuat 4 tab yang mana tab ke 0 isinya tab A fragment, tab B fragment dan seterusnya ya. Jadi di sini juga ada onWiki ya, Onyx Wiki activity. Jadi saya pertama buat activity dulu baru diisi dengan toolbar. Nah, untuk tab layoutnya ada di sini nih. When position 0 tab 1. Nah, jadi tulisannya di sini nih ataupun kode ini yang menampilkan tab 1 2 3 yang ada di daftar tab layout tadi ya. Yang di halaman Onyx tadi kan ada tulisan tab 1, tab 2, tab 3, tab 4. Yang kita klik itu akan muncul tabnya. Nah, kenapa diklik bisa muncul? Diaturnya di sini. Tab A fragment. Nih, kelas-kelas ininya, fragmentnya. Gitu. Jadi lanjut ke poin selanjutnya, langkah kunci ya. Jadi pertama saya membuat sebuah activity tentunya ya, yang namanya Onyx Wiki Activity ini yang jadi halaman utama. Lalu saya menambahkan tab layout di dalamnya
yang menampilkan 4 tab utama. Lalu kita membuat view pager ya, menampilkan tab dari setiap tab itu view pager. Lalu saya membuat 4 fragment tentunya. Nah, sementara fragment ini kita tidak ada atur kode logiknya. Kita cuma ngatur di layoutnya doang. Nah, karena di fragment-fragment tab ini sifatnya hanya menampilkan gitu, tidak ada tidak ada function di sana. Functionnya itu ada di activity Onyx Wiki ini, yang mana ada toolbar, ada tombol back, ada menampilkan title halamannya gitu kan, dan semacamnya. Lalu poin ketiga, error yang ditemukan dan perbaikannya. Nah, jadi dalam implementasi project ini ada error yang saya temui. Yang pertama error binding ya tadi. Jadi di sini ya saya coba ketik manual ya kan tanpa kopas. Ternyata pada ketinggalan itu lumayan makan waktu lama tadi. Ternyata tulisan var-nya ketinggalan gitu. Lalu error selanjutnya tuh ada di dot indicator. Nah, jadi pertemuan lalu tuh kita ada buat dot indicator yang mana saya bikinnya di space. Nah, di sini. Jadi dot indicator kita declare di sini kan. Yang mana saya merasa warna dotsnya itu tidak sesuai tema ataupun figma saya gitu kan. Jadi saya coba atur, ternyata saya coba atur ini selected, mana dia, nah nih selected dot color. Color yang sudah di terselect itu tuh warnanya ini warna button ya, dan dots yang defaultnya warna go up, ini warna ungu ya kayak gini, ini warna ungu gelap. Nah sebelumnya itu warna abu-abu warna defaultnya. Pas saya coba tambahin ternyata double atribut jadi ya, karena ternyata warna default itu bukan murni default dari Androidnya gitu, tapi defaultnya itu tertampil juga di sini kayak saya. Jadi sebelumnya tuh kondisinya kayak gini. Eh, color color primary itu gimana ya cara dikira, pokoknya gitulah pakai attch plus color primary gitu kalau nggak salah, tapi saya nggak tahu cara formatnya karena itu kode default ya. Aduh apa ini. Nah jadi saya coba lagi mendeclare ya, ternyata double attribute ya. Sebenarnya ini murni human error aja. Ini masuk ke poin tantangan dan kesulitannya. Tentu tantangan dan kesulitan yang saya hadapi ini pasti ada ya. Yang pertama itu konten wikinya itu yang banyak ya, yang mana kita tuh harus menjelaskan secara detail, secara terstruktur gitu. Jadi kita harus, karena dalam satu fragment itu tidak cukup menampung informasi wiki tadi, jadi kita buat scroll view. Scroll view. Nah, nih deklarasikan sebagai scroll view agar bisa di scroll kalau ininya melebihi kapasitas fragmentnya. Lalu juga uh, ini ya, saya ini mengcustom fontnya nih, font-font yang di sini nih. Jadi saya paste satu-satu dan lumayan tantangan lah bagi saya gitu. Lalu lanjut ke bab 2, yaitu poin pertama, pemahaman konsep inti. Jadi di bagian ini sebagai refleksi pembelajaran saya, yang saya pelajari itu pertama di sisi machine learning ya. Ternyata bisa gitu kita mendeclare ataupun menghubungkan mendeploy machine learning kita, model kita tuh ke dalam aplikasi ini dengan sangat mudah menggunakan Onyx tadi. Jadi Onyx ini dapat tidak hanya dari skitlearn gitu ya, juga ada dari tenderflow, terus juga ada dari PyTorch tadi ya. Nah, gitu. Lalu juga
Saya juga pelajari tentang struktur file di .onyx ya. Lalu juga saya memahami itu ya yang tentang tab layout, view pager tadi kan, fragment state. Itu tuh bekerja sama untuk membangun navigasi tab yang sesuai gitu. Lalu masuk ke poin selanjutnya, hubungan dengan materi sebelumnya. Jadi project ini tentu berhubungannya dengan materi-materi sebelumnya, yang mana eh, seperti scroll view tadi kan, itu ada di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu ada fragment tentunya, view pager itu yang tepat satu pertemuan sebelum pertemuan ini. Jadi komponen-komponen tersebut tetap saya gunakan, tetap saya butuhkan gitu ya untuk pengaplikasian ataupun menerapkan ini Wikitab ini. Jadi proyeknya progresif ya, materi yang diajarkan juga progresif sehingga sangat mudah dipahami, kurang lebih begitu. Ya. Jadi mungkin sekian aja presentasi laporan praktikum saya pada kali ini mengenai implementasi Onyx dan juga tab layout. Oke. Nah, semoga penjelasan ini dapat memberi gambaran jelas eh, tentang proses, tantangan, error, pembelajaran yang baik tentunya kan yang saya dapatkan gitu. Jadi kurang lebih begitu dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.